Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyelesaikan salah satu titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah sholat yang 5 waktu, termasuk sholat subuh yang telah kita laksanakan barusan secara berjamaah, ibadah pokok yang berada di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah puasa 19 hari, kita telah menyelesaikannya. Dan hari ini kita berada pada hari ke-20. Besok kita berada di awal 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana kalau kita lolos dari berbagai ujian, berbagai cobaan, kita mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan hanya nafsu makan dan minum, tetapi nafsu-nafsu yang lainnya, kita insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah berupa tiket untuk dibebaskan dari api neraka, yang dalam hadis Nabi disebut itkun minan nar. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang yang dalam 1 bulan Ramadan bisa mendapatkan, memiliki produk-produk unggulan yang disajikan oleh Allah. 10 hari pertama rahmat, kasih sayang Allah. 10 hari di pertengahan adalah ampunan atau maghfirah Allah. Dan 10 hari terakhir dimulai dari besok itu adalah tiket untuk bebas dari api neraka. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, topik kuliah subuh kali ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan ini adalah sesuatu yang kita inginkan, kita kejar, kita upayakan, kita usahakan, baik kebahagiaan di dunia kini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Terkait dengan kebahagiaan ini, banyak orang yang salah menafsirkannya. Terkait dengan kebahagiaan ini, ada orang yang menyangka bahwa bahagia itu adalah manakala berbagai kebutuhan, keinginan bisa terpenuhi di dunia kini. Ada uang yang banyak, rekeningnya banyak dan penuh, mobilnya juga banyak, mobil mewah-mewah, rumahnya megah, kemudian sawah kalau memiliki, ya, tanah dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal yang seperti itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang membahagiakan dirinya, karena banyak orang yang memiliki uang yang dengan jumlah yang banyak, tetapi semakin banyak uangnya semakin merasa tertekan hidupnya. Ada orang yang semakin banyak harta bendanya tetapi semakin tidak nyaman dalam kehidupannya. Terkait dengan hal itu,
saya memiliki beberapa cerita terkait dengan kebahagiaan itu. Cerita ini sangat subjektif karena pertama dikatakan subjektif itu karena ini terkait dengan pengalaman saya dan terkait dengan keluarga saya. Saya ini hidup di sebuah kampung di tengah persawahan, ya. Satu saat saya pulang ke kampung dan ngobrol dengan orang tua saya, Allahumma gfirlah, karena kangennya atau sonoknya kata orang Sunda, ngobrol itu sampai larut malam. Hujan besar, ya, bayangkan perkampungan yang ada 10 rumah, ya, tidak banyak pepohonan dan hujan besar, kanan kiri dikelilingi dengan sawah-sawah yang luas. Itu pun milik orang, bukan milik saya dan orang tua saya. Tiba-tiba sekitar jam 1 saya masih belum ada kantuk, bapak saya juga masih belum ada kantuk, hujan semakin besar. Tiba-tiba terdengar di luar rumah saya itu seolah-olah ada orang yang sedang jalan dengan begitu cepat. Begitu saya buka hordeng itu, ternyata itu adalah seseorang yang kaya raya, saking kayanya, kasarnya sudah tidak diperkenankan untuk membeli sawah, sudah tidak diperkenankan untuk membeli tanah, saking kayanya. Karena kalau diperkenankan itu habis sawah atau tanah yang tetangga itu. Ya, begitu terlihat ternyata dia sambil, ya, membawa cangkul, ya. Hujan besar membawa cangkul tengah malam. Di saat itu sejatinya orang-orang itu enak menikmati tidur. Ya, sudah larut malam lagian hujan, enaknya kan tidur berselimut. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya itu manggul pacu tengah malam itu jam 1 itu. Bapak saya yang menyapanya, mau kemana kalau dalam bahasa Indonesia? Iya, takut bedah sawah nu itu sieun bedah galengan anak. Betapa kekayaan yang dia miliki tidak membuat dirinya nyaman. Orang miskin yang tidak memiliki sawah sebanyak dia, tidak memiliki tanah seluas dia yang dia miliki, itu bisa tidur dengan nyenyak di rumah yang sangat sederhana, ya, tanpa gangguan apapun. Apalagi kalau siangnya sudah mendapatkan pekerjaan yang begitu mencapaikan badannya, ya, tidur dengan nyenyak. Tapi orang kaya itu tidak bisa mendapatkan tidur yang nyenyak, bahkan diganggu terus pikirannya dikarenakan takut karena hal-hal yang sepele sebetulnya, dan itu kalaupun jebol galengannya itu tidak akan merugikan banyak bagi dirinya. Nah, ternyata banyaknya harta itu tidak membuat bahagia. Demikian juga orang-orang yang memiliki uang yang banyak, rekeningnya banyak hampir di setiap bank, mobilnya mewah, ya. Saya pernah ngobrol juga dengan orang-orang yang memiliki perusahaan yang punya bis yang cukup banyak. Saya katakan, Pak Haji itu enak ya, nikmat, banyak bis, tinggal nerima setoran-setoran. Apa kata dia, enaknya di mana Pak Ustadz? Ya, jam 3 kadang saya belum tidur. Kalaupun mau tidur, pikiran saya dihantui dengan ketakutan. Takut ada bisnya yang tabrakan, takut ada setoran yang tidak benar, takut ada masalah dan lain sebagainya. Yang enak itu ternyata kondektur datang ke garasi, dia tidur di kursi, tidak ingat apa-apa, dia nyenyak pagi-pagi, bangun, mandi, setelah itu minum kopi dan minum susu. Luar biasa, mobilnya sudah ada yang mandiin. Ternyata kekayaan yang dia miliki itu tidak membuat dirinya bahagia. Ya. Kebahagiaan itu dari mana sih sebetulnya? Ada juga teman saya itu memiliki, dia orang kampung juga, tapi karena sukses dia menjadi salah seorang pengusaha besar di kota Bandung ini, dan dia menjadi salah seorang direktur utama. Dia ingin membahagiakan orang tuanya di kampungnya. Dijemputlah bapak dan ibunya, dibawa, takut rumahnya yang di Bandung itu, takut rumahnya itu tidak membuat dirinya, orang tuanya nyenyak tidur bahagia, dibawalah ke sebuah hotel. Di hotel itu disimpanlah ibu dan bapaknya untuk menikmati kebahagiaan sebagai hadiah dari anaknya. Apa yang terjadi? Ibu dan bapaknya itu di hotel yang mewah itu tidak bisa tidur. Kenapa? Mau matiin lampu juga nggak bisa, mau matiin AC juga nggak bisa, mukain keran juga di toilet nggak bisa. Semalaman dia nahan kencing dan nahan untuk BAB. Pagi-paginya dijenguklah oleh anaknya. Anaknya memiliki harapan bahwa kebahagiaan akan dinikmati oleh bapaknya dengan tidur di hotel mewah. Apa yang terjadi? Nah, kembalikan saya ke kampung. Saya nggak enak tidur seperti ini. Ayam-ayam piaraan saya belum ada yang ngasih makan dan lain sebagainya. Ternyata tidak membuat dirinya bahagia hal-hal seperti itu. Jadi kebahagiaan itu bukan dari luar sana.
kita sering berpikiran bahwa kebahagiaan itu ada di luar sana, hal-hal yang dipikirkan, dibayangkan oleh kita, tapi bukan itu sebetulnya. Ya, kita pernah mendengar atau membaca sebuah cerita dari Nasiruddin Khoza, ya, yang dikenal dengan Abu Nawas. Abu Nawas ini adalah tokoh fiktif, ya, tokoh fiksi. Ya, kalau di Sunda itu ada yang disebut dengan Kabayan. Kabayan itu kan sampai sekarang nggak ada kuburannya, ya, sampai sekarang hanya ada ceritanya, ya, karena kita sering ketika mendengar sebuah cerita yang dicari adalah sosoknya, tokohnya, yang dibayangkan adalah sosok Kabayannya, padahal bukan itu, ceritanya yang mengandung pesan moralnya. Ya, Kabayan sampai hari ini demikian juga. Abu Nawas sampai hari ini nggak ditemukan kuburannya, nggak ada orangnya. Paling pun kalau ada itu orang yang diserupakan dengan dirinya, yang dicocok-cocokkan gitu kan. Nah, Kabayan ini kan dari bahasa Arab juga namanya bayanun. Bayan itu artinya menjelaskan, mengilustrasikan. Pakai kaf li tasbih, Kabayan. Jadi ceritanya seperti menjelaskan. Nah, dalam salah satu cerita Abu Nawas atau Kabayan kalau dalam bahasa kita, Kabayan satu saat dari pagi sampai sore mengelilingi rumahnya sambil menundukkan kepala, seolah-olah menundukkan dia sedang mencari sesuatu yang hilang. Dari pagi, ya, berkeliling terus di pinggir rumahnya. Tetangganya itu lihat Kabayan itu kok dari pagi terus ngelilingi rumahnya, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang dan ingin ditemukannya. Ya, tetangganya cuek. Ya, sampai sore ternyata Kabayan itu masih tetap saja mengelilingi itu rumahnya itu. Ya, sampai penasaran tetangganya itu, dia bertanya, apa yang kau cari sebetulnya tadi pagi atau turun dari rumah, keluar dari rumah? Aku lihat engkau mengelilingi dan menundukkan kepala seperti yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Sampai sore hari ini kau masih tetap seperti itu. Kata Kabayan, kalau dalam bahasa kita Kabayan, ya, aku malam tadi itu di rumah kehilangan satu jarum kecos kata orang Sunda. Hilangnya di rumah jatuh, dicarinya di luar. Ini kan aneh. Ya, kata tetangganya itu, kau aneh sekali. Barang atau jarum yang jatuh di dalam rumah malam tadi dicari di luar rumah. Puasa 300 tahun pun tidak akan ketemu. Ini apa maksudnya? Ternyata Kabayan itu kalau dalam bahasa kita, Abu Nawas itu, dia sedang menjelaskan bahwa inilah kehidupan manusia. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal kebahagiaan itu ada di dalam dirinya. Ya, kita sering beranggapan kebahagiaan itu dalam bentuk harta dan lain sebagainya, ya, dalam bentuk uang yang banyak, padahal kebahagiaan itu ada di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang bisa ditemukan dan dinikmati bersumber dari dirinya. Kebahagiaan ini adalah sesuatu yang kita inginkan, kita upayakan untuk bisa mendapatkannya, dan kita terus berdoa, bahkan kita terus mengajak. Satu hari satu malam melalui azan yang 5 waktu, kita diajak untuk mendapatkan kebahagiaan itu 10 kali lewat azan. Satu azan hayya 'alal falah itu 2 kali. Hayya 'alal falah tadi subuh 2 kali, nanti zuhur 2 kali, asar 2 kali, 10 kali melalui azan. Ditambah melalui qomat hayya 'alal falahnya itu 5 kali. Jadi paling tidak ajakan untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah 1 hari 1 malam melalui adzan dan iqamah itu ada 15 kali. Luar biasa. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, belum lagi di qomat. Kenapa? Ini saking pentingnya sebuah kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang bisa didapat bukan hanya untuk dinikmati, dirasakan di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti. Sebab ada kategori orang yang sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan di dunia, tapi mendapatkan ketidaknyamanan di akhirat. Di dunia mungkin dia melihat anak-anaknya sudah tumbuh pada besar, dewasa, hartanya ada bisa dimanfaatkan, tetapi itu semua tidak jadikan sebagai media untuk beribadah, tidak bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat. Harta-harta yang dimilikinya, dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan di dunia, tapi di akhirat itu tidak mendapatkannya.
Ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Berbagai fasilitas yang dimilikinya, yang dititipkan oleh Allah, dia anggap bahwa berbagai fasilitas, harta benda, kekayaan lainnya itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dia miliki secara utuh, tetapi dia anggap sebagai sebuah titipan dari Allah. Maka dia akan lebih nyaman untuk memanfaatkan titipannya itu dan dijadikan sebagai media, fasilitas untuk ibadah, dan dia itu akan mendapatkan sa'idun fil akhirah, akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kebahagiaan itu berada dari diri sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ada dimulai dari ayat kedua, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina, orang-orang, yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang maha gaib, wa yuqimunas shalah, melaksanakan, menunaikan ibadah salat, wa yunfikuna wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, mereka menafkahkan sebagian hartanya, sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Walladzina yu'minuna, yang keempat, orang yang mengimani bima unzila, terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah, min qablik, sebelum, wa ma unzila, bima unzila ilaika, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim, wa ma unzila min qablik, dan beriman, meyakini akan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Siapa mereka itu? Wabil akhirati, dan orang-orang yang hum yuqinun, mengimani akan datangnya hari akhir. Apa setelah itu kalimatnya? Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dari ayat ini, surah Al-Baqarah, 3 ayat ini, saya mengambil sebuah intisari bahwa kebahagiaan hakiki di antara sekian banyak kriterianya, indikasinya adalah, pertama, kebahagiaan hakiki itu akan didapati manakala kita yu'minuna bil ghaib, memiliki keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat hebat, tidak goyah lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kebahagiaan yang hakiki itu yang akan bisa kita dapati manakala kita wa yuqimunas shalah, bukan hanya mengimani, tapi diwujudkan keimanannya itu dalam bentuk menunaikan ibadah salat. Ya, salatnya salat yang betul-betul berkualitas. Ya, salat yang betul-betul berkualitas, salat dilaksanakan dengan tepat waktu seperti tadi barusan kita laksanakan. Salat dilaksanakan dengan berjamaah, ya. Kemudian salat itu dilakukan dengan istiqomah, dan yang terakhir, salat itu memiliki efek sosial, bagaimana salat itu menjadi media untuk memberantas perilaku keji dan munkar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat-salat yang berkualitas. Kemudian kebahagiaan yang hakiki itu yang disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti akan didapati manakala kita wa mimma razaqnahum yunfikun, manakala kita gemar dan biasa untuk menafkahkan sebagian harta kita. Berinfak. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berbagi. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berinfak. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk bersedekah. Kebiasaan sedekah, infak, berbagi di bulan Ramadan ini harus menjadi kebiasaan di bulan-bulan yang lainnya. Kebahagiaan yang hakiki akan didapat manakala kita yu'minuna, beriman, bima unzila ilaika, iman kepada ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Terutama kita beriman juga kepada Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Bukan hanya beriman menyatakan dengan lisan, tetapi kita mengambil pesan-pesan, nilai-nilai yang diwujudkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini setiap detak dan detik jantung kita, gerak kita, kedipan mata kita, tarikan napas kita, semuanya adalah tidak terlepas dari nilai-nilai Al-Quranul Karim.
Dan yang terakhir, kebahagiaan itu akan didapat yang hakiki itu manakala wabil akhirati hum yuqinun, kita iman yakin bakal datangnya hari akhir. Terkait dengan iman hari akhir ini, saya berpendapat bukan hanya iman kepada di mana akhir kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan terjadinya benturan antar planet sehingga hancurnya bumi ini, tetapi kita juga harus mengimani bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Kita dulu sekolah di SD yakin bahwa SD itu akan berakhir manakala datang tibanya untuk masuk SMP. Kita sekolah di SMP, kita yakin bahwa SMP itu akan berakhir manakala datangnya waktu sekolah di SMA. Sekolah di SMA itu kita yakin bakal berakhir manakala kita datang waktu untuk kuliah S1. Demikian juga S2 dan S3. Hari ini juga kita tidak akan selamanya duduk menghadap kiblat dengan tumaninah menyimak tausiah atau ceramah ini, tetapi sebentar lagi kita juga akan berakhir, tidak akan selamanya. Dan yang dipentingkan di dalam menghadapi akhir itu, yakin akan segala sesuatu akan berakhir. Yang terpenting bukan hanya keyakinan, tapi diwujudkan dalam bentuk upaya dan usaha agar yang terakhir itu adalah memberikan kebaikan yang disebut dengan husnul khatimah. Bubar dari masjid ini adalah bubar dengan baik, mendapatkan kebaikan. Nah, inilah kata Allah, ulaika ala hudan, mereka itu yang akan mendapatkan petunjuk. Siapa itu? Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan kebahagiaan di dunia kini dan di akhirat nanti. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terakhir, ada sebuah doa yang sering dipanjatkan oleh kita. Doa itu diambil dari salah satu ayat Al-Quranul Karim. Saking seringnya kita mendengar doa itu, kita tidak pernah menghafalkan secara khusus, tapi doa itu kita hafal dengan sendirinya. Dan doa itu adalah doa yang sering dibaca dari sekian banyak bait-bait doa yang dipanjatkan kepada Allah dalam setiap kita berdoa. Doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah, datangkanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat nanti, wa qina adzabannar, selamatkan kami semua dari siksa api neraka-Mu. 3 hal yang diminta. Dari segi kalimat itu ada 2 kata yang disebut, padahal dari segi bahasa cukup 1 kali. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Tapi ini kenapa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kenapa dipisahkan? Karena tadi ada yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tidak terlalu mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, kebahagiaan yang hakiki adalah manakala atina fid dunya hasanah, mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya, wa fil akhirati hasanah, mendapatkan pula kebahagiaan di akhirat nanti, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, wa qina adzabannar, dan selamat bebas dari api neraka, di mana ini adalah tiketnya harus kita miliki. Tiket untuk bebas api neraka ini di 10 hari terakhir dari mulai besok. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa yang 20 hari yang sedang berujung di hari ini, mudah-mudahan puasa itu termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok mudah-mudahan kita ditetapkan dalam sehat, dan kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan sempurna sehingga kita mendapatkan jaminan untuk bebas dari api neraka sebagai wujud kebahagiaan yang hakiki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.